Baik, kita sekarang masuk ke deteksi dini kejadian PJK atau mendeteksi ada tidak penyakitnya. Seperti kita sudah bahas di awal, ini dilakukan pada dua kelompok, yaitu pada jemaah dengan resiko tinggi atau jemaah yang saat anamnesis muncul keluhan nyeri dada. Nah, keluhan nyeri dada tersebut kita sebut dengan angina pectoris. Dari bahasa Latin, dari asal bahasanya Latin dan Yunani, itu angina itu artinya seperti dicekik atau diikat, sedangkan pectoris itu pectus atau dada. Nah, biasanya cekik diikat itu kan ada di leher. Nah, di sini dia terjadinya di dada. Nah, ketika digabung angina pectoris maka adalah nyeri akut pada dada yang rasanya seperti diikat, dicekik, atau ada beberapa yang menyebutkan seperti ditindih. Nah, tetapi pada saat ini keluhan angina pectoris ini lebih tepat disebut dengan rasa tidak nyaman saja di dada atau kita sebut dengan chest discomfort, dan biasa ditemukan pada wanita itu tidak seperti dicekik dan lain-lain, hanya rasa tidak nyaman aja atau rasa seperti sesak nafas malah kadang-kadang. Sehingga kalau ada keluhan seperti itu, tetap saja Anda lakukan deteksi dini kejadian PJK. Nah, penyebab paling seringnya memang penyakit jantung koroner, tetapi dia memiliki diferensial diagnosis yang non-kardiak. Apakah dia sebabnya karena kelainan vaskular, paru, gastrointestinal, infeksi, muskuloskeletal, atau bahkan psikologis, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, ini dilakukannya secara bertahap. Jadi tidak cukup hanya dengan keluhan saja. Ya, nanti dari anamnesis, kemudian penunjang, karena pemeriksaan fisiknya itu biasanya normal, maka anamnesis, penunjang, nah kemudian baru bisa diakhiri dengan angiografi koroner. Baik, kita lanjut ya. Kita jelaskan dulu terkait anginanya dulu, supaya Anda lebih paham angina mana sih yang benar-benar disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Kita balik sebentar ke patofisiologinya dulu sedikit. Jadi angina itu terjadi karena tidak seimbangnya supply dengan demand atau kebutuhan. Ya, suplai oksigen ke jantung itu tergantung dari aliran darah di arteri koroner. Kalau aliran darahnya menurun, misalnya karena stenosis atau penyempitan atau penyakit jantung koroner, selama kebutuhannya itu tidak meningkat, pasiennya istirahat, tidak akan angina. Tetapi dia akan jadi angina kalau konsumsi oksigennya meningkat. Nah, karena paling sering laju denyut jantungnya meningkat atau kontraksinya meningkat. Nah, itu pada kondisi aktivitas. Oleh karena itu, kita harus tahu karakteristik angina pectoris. Lokasinya ada di dada, penjalarannya tadi di leher, rahang, bahu kiri, punggung, lengan kiri. Kualitasnya tumpul, seperti diikat, tertindih, mau pecah. Ada keluhan penyerta, keringat dingin, sesak nafas, dan terdapat faktor risiko PJK. Nah, berdasarkan patofisiologinya tadi, maka angina pectoris yang khas itu harus memenuhi 3 hal tersebut. Yang pertama adalah keluhan dada tidak nyaman sesuai yang dideskripsikan tadi. Kemudian dipicu oleh aktivitas fisik, ya, paling sering aktivitas fisik, dan diredakan oleh istirahat. Jadi anamnesis yang perlu dilakukan ya ini. Ya, ada 3 poin ini. Kalau dipenuhi maka angina pectorisnya tipikal. Ini kemungkinan besar bener lah ini karena penyakit jantung koroner. Tapi kalau hanya 2 dari 3 maka atipikal. Atipikal ini tapi kita perlu overdiagnosis ya, karena bisa saja meleset seperti yang kita tahu tadi, pada wanita kadang-kadang tidak khas. Atau kalau ternyata kurang dari 1 kriteria, ya, maka dia nyeri dadanya non-kardiak. Kalau non-kardiak kita bisa singkirkan, ini bukan nyeri dada karena penyakit jantung koroner. Nah, untuk faktor resikonya kita bisa lihat di sini, laki-laki lebih dari 40 tahun, wanita lebih dari 50 tahun atau sudah menopause ya. Perokok
hipertensi, DM, dislipid. Ini yang klasik ya. Nah, kalau yang baru ini adalah inaktivitas fisik dan obesitas. Seperti kita ketahui dari penelitian FKUI tadi, yang obesitas juga ternyata signifikan mempengaruhi kejadian kardiovaskular pada jemaah haji. Nah, faktor risiko ini sangat penting untuk ditanyakan, untuk digali, terutama pada kasus yang nyeri dadanya atipikal, tadi ya, yang 1 sampai 2, ya dari 3. Sedangkan yang kurang dari 1 ya, atau 0 itu yang non kardiak. Jadi tidak memenuhi dari 3 kriteria tadi, ya sudahlah, itu bukan dari jantung koroner. Ya, ini adalah algoritmanya. Kalau pasiennya ada faktor risiko, ya maka tanyakan ada nyeri dada atau tidak sesuai anamnesis yang tadi. Ya, masukkan skor Jakarta kalau tidak ada nyeri dada. Resiko rendah, sedang, tinggi. Resiko rendah dan sedang, istitoah, lanjutkan dengan pembinaan. Nanti kita lihat di evaluasi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tapi kalau resiko tinggi, lanjut saja faktor resikonya, lanjut ke stress test atau treadmill. Ya, ini panduan kita. Tapi kalau ada keluhan nyeri dada, maka lanjutannya adalah EKG, di EKG dulu. Ya, hasil EKG-nya bisa saja ST depres, T inversi, atau normal. Kalau dia hasilnya ada kelainan, ST depresi atau T inversi, maka lanjutnya treadmill. Nah, kalau dia ternyata normal, tetapi khas angina, ya, khas angina itu tadi atypical atau yang typical, maka treadmill. Kalau dia tidak khas anginanya, nyeri dadanya tidak khas, ya, maka EKG-nya juga normal, istitoah. Lanjut pembinaan 1, 2, 3. Nah, kemudian kita lanjut ke stress test atau treadmill test ya. Treadmill test hasilnya nanti ada respon iskemik negatif, ada respon iskemik positif. Ya, ini nanti ada pemeriksaan selanjutnya adalah Duke treadmill score namanya, untuk menentukan respon iskemik positifnya apakah rendah, sedang, atau tinggi. Untuk yang respon iskemik negatif, maka istitoah lanjut pembinaan. Untuk yang resiko rendah, yang positif rendah, istitoah lanjut pembinaan. Ya, walaupun positif, tapi dia tetap istitoah karena resikonya rendah untuk terjadi henti jantung. Nah, di sini pembinaan. Saat pembinaan nanti dicek kebugarannya. Nah, lolos nggak? Kalau cek kebugarannya nggak lolos, ya harus dilatih juga, dibina dulu. Kalau resiko sedang, lihat ada faktor resikonya atau tidak. Faktor resiko yang tadi ya, baik klasik maupun yang modern. Kalau tidak ada, terapi optimal. Kalau terapi optimalnya membaik, maka istitoah. Kalau tidak membaik, maka lanjutnya MSCT. Atau langsung angiografi juga boleh. Ya. Jika faktor resikonya ada, merokok, hipertensi, DM ya, maka langsung MSCT atau angiografi. Ini kalau treadmill-nya positif. Nah, ini mungkin Anda bertanya, terapi optimal itu apa, Dok? Ya, terapi optimal itu ya terapi penyakit jantung koroner standar ya, dengan aspirin atau clopidogrel ya, kemudian dilanjutkan dengan beta blocker, kemudian statin. Nah, dan yang terakhir adalah dengan pemberian kalau perlu nitrat sublingual. Jadi hanya kalau perlu, kalau nyeri dada. Itu terapi optimalnya. Dan kalau ada faktor risiko, diabetes mellitus harus dikontrol gula darahnya, hipertensi kontrol gula darahnya, merokok stop rokoknya. Itu adalah terapi optimal itu seperti itu. Nah, kalau resiko tinggi, maka tidak ada pilihan lain yaitu angiografi. Ini adalah interpretasi stress test ya, dengan Duke treadmill score. Nanti Anda mungkin rujuk ke penyakit jantung ya, spesialis jantung, itu Anda bisa rujuk untuk mengetahui resikonya rendah, sedang, tinggi. Dilihat dari nilai DTS-nya. Kalau DTS-nya positif 5 ke atas, resiko rendah tadi, istitoah. Tapi kalau resikonya sedang 4 sampai minus 10, ya itu tadi bisa MSCT atau angiografi. Tapi kalau ternyata
dia tidak punya faktor resiko, ya Anda bisa lakukan terapi optimal dulu. Tapi kalau resiko tinggi kurang dari 11, ya harus angiografi. Nah, di sini kadang spesialis jantung hasil treatmentnya tidak merangkum rendah sedang tingginya ini. Jadi Anda nanti baca itu, dicari. Makin positif prinsipnya makin bagus, makin negatif makin jelek. Anda masukkan ke kolom ini apakah dia resiko rendah, sedang, atau tinggi. Nah, kemudian tadi yang sedang dilakukan MSCT, atau pada pasien-pasien yang tidak bisa treadmill, misalnya ada pincang atau nyeri lutut, osteoporosis, HNP, itu tidak bisa dilakukan treadmill, maka pilihannya adalah MSCT. Nah, MSCT ini nanti ada hasilnya skor kalsium ya. Kalau skor kalsiumnya tinggi atau ada stenosis arteri koroner, itu dilanjutkan dengan angiografi koroner karena masih bisa meleset. Ya. Masih bisa meleset. Skor kalsium tinggi itu 1000, di atas 1000, atau ada yang bilang di atas 800. Yang jelas di atas 500 itu tinggi. Kalau saya ambilnya cut off-nya 500 angiografi koroner begitu. Ya. Nah, kemudian kalau ada stenosis itu bisa saja normal dari hasil angiografi koronernya, karena kan bisa terjadi artefak ya pada hasil pemeriksaan MSCT. Makanya tetap harus dirujuk untuk angiografi koroner. Ada pemeriksaan selanjutnya. Nah, di sini yang pesen pemeriksaannya itu adalah dokter umum, bukan melulu dokter jantung. Karena tidak di semua daerah ada dokter jantung, maka ilmu ini penting untuk Anda dokter-dokter umum yang nanti mempersiapkan pasien apakah ini istitoah atau tidak, berangkat haji atau tidak. Oleh karena itu Anda bisa pesan ke SPJP. Nah, SPJP pun belum tentu paham apakah ini itu bisa berangkat haji atau tidak, karena tidak semua SPJP punya ilmu kedokteran haji, tidak semua SPJP pun Islam. Nah, jadi Anda boleh rujuk ke semua SPJP, yang penting hasilnya Anda bisa interpretasi. Maka dari itu saya buat panduan ini, kalau skor kalsiumnya tinggi, ada stenosis arteri koroner, maka Anda bikin rujukan lagi untuk dilanjutkan dengan angiografi koroner, karena sebagai syarat berangkat haji untuk menentukan pasien itu istitoah atau tidak. Kira-kira begitu. Nah, kalau hasil MSCT-nya normal, maka istitoah. Kemudian hasil angiografi. Hasil angiografi ini juga dibagi dua nanti. Normal atau mungkin hasilnya ada stenosis tapi tidak signifikan. Nah, sehingga ya alirannya masih baik. Kalau aliran baik, ya dia istitoah. Maka lanjutnya dengan pembinaan, kita cek kebugarannya. Ya, kalau kebugarannya nanti dites bagus, ya nanti hasil akhirnya istitoah, layak berangkat. Ya, tetapi kalau ada stenosis signifikan, maka nanti kemungkinannya ada dua. Pasien ini bisa direvaskularisasi, baik PCI atau CABG. Nah, PCI itu intervensi perkutan, atau kita biasanya pasang ring, pasang stent itu ya. Atau bypass, ya, operasi bypass bedah pintas jantung atau CABG. Nah, idealnya dilakukan itu. Kalau sudah dilakukan itu kan masalah sumbatannya kan udah beres itu. Ya, itu istitoah, tinggal dicek kebugarannya. Tetapi kalau dia tidak bisa direvaskularisasi, mungkin karena sumbatannya banyak, keras, atau sudah tersumbat total, maka terapi optimal rehabilitasi jantung dan dievaluasi dengan cara 6-minute walk test. Ya, ini ada tesnya, 6-minute walk test. Nah, nanti dari evaluasi ini, saat pembinaan ini, dilakukan pembinaan ini, maka diputuskan nanti bertahap ya, dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, apakah istitoah atau tidak istitoah. Dan di sini kita harus tegas. Kalau memang dia tidak direvaskularisasi, kebugarannya jelek, resiko meninggalnya tinggi, ya kita tidak boleh berangkatkan ya. Karena sekali lagi ibadah haji itu bukan ibadah wajib. Ya. Dia memang kesempurnaan, tapi tidak wajib. Jadi kalau memang resikonya berangkat, bahkan mungkin baru sampai saja ada resiko meninggal gitu, karena sumbatannya banyak, angina, nyeri dada terus, ya, jalan berapa meter aja sudah nyeri, sudah menggeh-menggeh, ya itu tidak istitoah, tidak layak untuk berangkat haji. Nanti yang ada ngerepotkan semua orang di sana, ya, hajinya tidak khusyuk, kira-kira begitu. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan ya lebih lanjut, diskusi ya, terkait apakah jemaah yang tidak istitoah ini bisa berangkat haji di kemudian hari, atau bagaimana sih
hukum haji pada pasien-pasien atau jemaah-jemaah yang tidak istitoah. Mungkin bisa ditanyakan pada ustadz yang akan memberikan kuliah di lain.